barokah penduduk kota Tarim, barokah Tarim, barokahnya kota Tarim, wa ahlaha, dan penduduk kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil, semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Kota Tarim itu para walinya di sana nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di kota Tarim ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wewangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanaffisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Yang beliau-beliau itu diakui oleh Allah. Bahkan ya, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, guru saya dan juga Abbas, itu setiap tawassul yang disebut oleh beliau ialah wali Songo dan 7 wali yang di Maghrib. Saya sampai hafal gitu. Jadi setelah menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, summa ila arwah auliya at-tis'ah wa sab'ati rijal fil maghrib, dan tawassul. Bukan wali-wali Tarim, bukan, enggak disebut wali-wali Tarim atau wali-wali yang mana. Berarti saya menyimpulkan bahwa kota wali di dunia ini adalah 2. Yang pertama ya Indonesia, dan yang kedua ialah Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kota Tarim yang penuh dengan waliullah menurut klan Ba'alawi ini adalah kota yang suci. Namun faktanya ulama pribumi meluruskan apa yang diucapkan oleh klan Ba'alawi hanyalah untuk mengangkat popularitas golongannya kepada para mukibin agar dianggap mereka cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ulama pribumi kini meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan. Seperti di video kali ini, kita akan mendengarkan percakapan santai antara ulama Madura dan ulama Malang yang kini bersatu untuk meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan oleh klan Ba'alawi. Seperti apa pernyataan dari ulama Madura, Kiai Ja'far Shadiq serta Gus Saiful Rizal tentang khurafat yang dilakukan oleh klan Ba'alawi? Kita simak videonya. PWI seluruh wilayah Kecamatan Malang Raya dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat, Gus Abbas Doktor, terus alhamdulillah juga hadir bersama kita di acara tadi Kiai Bang Haji Roma Irama, dan sudah menyampaikan pesan-pesan nasihat kebangsaan untuk masa depan pergerakan PWI. Kami tambahkan Gus dalam disclaimer pertemuan ini, PWI, teman-teman PWI yang sudah dilantik maupun yang baru dilantik atau yang akan dilantik. Gus Khairi tadi Ketua Laskar menyampaikan, ya sebenarnya agak ekstrim sih, tapi itu memang luar biasa. Jadikanlah PWI istri kedua, gitu. Sampai belanjanya juga disebut. Berarti benar gini kok sampai nanti? Bener, iya. Kenapa? PWI ini adalah pergerakan wali Songo Indonesia, itu Gus, iya. Kenapa? Wali Songo ini adalah simbol agama bagi Nusantara, dan Wali Songo adalah gerakan yang mengislamkan Nusantara, dan Wali Songo adalah gerakan wali, dan kewalian beliau-beliau itu diakui oleh Allah. Bahkan ya, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, guru saya dan juga Abbas, itu setiap tawassul yang disebut oleh beliau ialah wali Songo dan 7 wali yang di Maghrib. Saya sampai hafal gitu. Jadi setelah menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, summa ila arwah auliya at-tis'ah wa sab'ati rijal fil maghrib, dan tawassul. Bukan wali-wali Tarim, bukan, enggak disebut wali-wali Tarim atau wali-wali yang mana. Berarti saya menyimpulkan bahwa kota wali di dunia ini adalah 2. Yang pertama ya Indonesia, dan yang kedua ialah Maghrib. Tapi betapa bahagianya kita orang-orang Nusantara ini, karena Indonesia adalah 9, sedangkan di Maghrib hanya 7. Berarti kota negara paling banyak walinya ya ialah negara kita yang kita cintai. Oleh karena itu, para pejuang wali Songo Indonesia, tingkatkan semangat kalian semua untuk berjuang mengawal para aulia at-tis'ah. Ini adalah bentuk pengabdian khidmah kita kepada para wali Songo untuk melestarikan dakwah-dakwah beliau yang notabene atau berbasis rahmatan lil alamin, dan juga pengabdian kepada beliau di dalam berkhidmat untuk mengawal dan menjaga sejarah-sejarah beliau yang mengislamkan Nusantara. Ini adalah di samping saya beliau Ketua PWI Jatim. Ini yang tidak asing lagi, Sayyid Zulfikar, yang suaranya luar biasa. Monggo Gus, barangkali ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini malam yang penuh barokah. Allah menentukan dan menakdirkan kita bertemu. Dan ini suatu keistimewaan. Sulit kalau tidak ditemukan oleh Allah. Antara Madura dengan Jawa. Tapi dalam satu ikatan mahabbah ke Auliya Tis'a. Cuma saya nggak banyak yang saya sampaikan. Setiap perjuangan kan pasti ada rintangan. Janganlah takut untuk menyampaikan sesuatu yang benar, untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Karena kadang di akhir zaman itu orang takut menyampaikan sesuatu yang benar karena takut dimusuhi oleh orang yang salah. Gitu. Lah, pesan yang terakhir menurut saya nggak begitu banyak. Bekerjalah untuk PWI LS. Jangan bekerja di PWI LS. Dan itu aja. Karena banyak orang itu memanfaatkan organisasi untuk mencari keuntungan, mencari panggung, mencari terkenal. Tapi kita berjuang memang untuk ini, untuk bangsa, untuk agama dan negara. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga yang dilantik itu nanti betul-betul berjuang lillahi ta'ala. Amin, amin, amin. Terima kasih bisa silaturahmi ketemu Sayyid panjenengan mungkin sama Allah diberi hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang. Pesan-pesan hikmah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini hanya rasa syukur yang paling dalam yang saya ucapkan. Saya senang, saya bahagia bertemu dengan teman-teman seperjuangan di PWI LS ini yang sebenarnya kita semua ini secara tidak langsung ini saya ya. Sepertinya Allah sudah mempererat silaturahim kita. Yang saya pernah berpikir sepertinya kakek buyut kita dulu mungkin pernah juga dipertemukan seperti ini. Saya yakin seperti itu. Jadi saya sangat-sangat bahagia malam ini. Memang seperti yang disampaikan oleh Kiai Rizal tadi itu, ini perjuangan. Pasti banyak rintangan. Dan saya termasuk yang pertama kali mengalami rintangan itu. Banyak yang nggak suka, banyak yang musuhin saya, ngancam saya dan lain sebagainya. Tapi saya selalu minta sama Allah, ya Allah, semua ini yang menggerakkan adalah Engkau. Saya tidak punya niatan yang macam-macam. Saya hanya seorang santri, bukan orang ahli, bukan ulama, yang mencoba mengkritisi seseorang, bahkan sebuah entitas yang mengatakan bahwa bla 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 bla, ternyata kok beda dengan keilmuan yang pernah saya pelajari. Terus kemudian saya lihat lagi entitas ini mengatakan sejarah ini loh, kok beda dengan yang pernah saya ketahui. Sejarah bangsa, sejarah Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi prihatin bagi saya, yang akhirnya saya mencoba untuk mengkritisi. Tapi bukan jawaban. Ketika saya mengkritisi, saya dibilang iblis mana? Ya, Masya Allah. Yang bikin saya kaget lagi, wong saya ini hanya sekedar mengkanter postingan dari kelompok mereka di sebuah media sosial. Ya seharusnya kalau kita misalnya pernah menempuh pendidikan di pesantren atau di kampus, ya seharusnya kan dijawab dengan ilmiah gitu loh. Islam itu tidak anti kritik. Tapi ketika ada yang sesuatu yang salah, kita punya hak bahkan kewajiban untuk saling mengingatkan. Betul. Kita seorang muslim kan? Kita seorang santri. Ya mengingatkan, menasihati itu diperbolehkan. Ketika kita oke lah menurut mereka salah, ya bantahlah dengan hujah, dengan argumen yang pas. Ya, ada kok videonya nih, yang mengatakan satu fulan yang bodoh lebih mulia. Banyak sekali. Iya. Tadi yang disampaikan oleh Syarif Abbas juga pas sekali ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Ketika disinggung soal ilmu, Nahdlatul Ulama ini nggak bisa dipisahkan dengan apa yang disebut dengan ilmu. Isinya ya kiai-kiai semua. Tapi ketika ada statement
yang mengatakan satu Habib yang bodoh, ditambahin lagi ahli maksiat, ahli zina, ahli zina, kakinya gila sekali, jauh lebih mulia dibanding 70 kiai yang kepala, ahli, ya kaki dibandingkan kepala sih. yang ahli ibadah, yang amil kan itu. Ini nggak cocok sekali. Yang ironisnya, ada kiai yang alim, bahkan tingkat di struktural sangat-sangat tinggi, kok malah tidak berpihak kepada orang-orang yang membela ilmu. Ada apa ini? Nah, makanya alhamdulillah dengan adanya PWI ini semuanya santri-santri, nahdliyin semuanya yang memiliki kepedulian. Jadi kita semua ini memiliki kepedulian. Dan saya lihat, saya yakin di sini bukan orang-orang yang ingin sesuatu apa, misalnya popularitas, jabatan, tidak. Hanya ingin berusaha menyelamatkan barbar, berjuang. Harapan saya, sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, yang namanya berjuang ya harus paham, pasti banyak tangan dan dibutuhkan pengorbanan. Jangan memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan di PWI. Ya, harapan saya mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah semua. Mungkin tambahan dari kami, PWI LS ini memang ada tujuan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Itu bagian dari hifdzuddin, itu adalah hifdzul irs, menjaga harga diri. Kita ini harga diri kita apa? Kebudayaan, sejarah yang diperjuangkan oleh para wali songo yang wajib kita lestarikan. Karena yang namanya sejarah, kebudayaan itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 dengan nomor 32, harus setiap anak bangsa, baik yang pejabat, TNI Polri-nya, masyarakat, tokohnya, harus memelihara yang namanya kita punya budaya, kita punya sejarah, karena harga dan martabat negara adalah menjaga sejarah dan kebudayaan itu sendiri. Baik teman-teman, ini Masya Allah luar biasa penyampaian nasihat dari beliau. Yang pertama yang bisa kami urai satu persatu, baik dari Ketua PWI LS Jatim Gus Rizal, dan diteruskan oleh Said Zulfikar, dan juga diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Ghalib Syahuri Nur, bahkan juga apa yang disampaikan oleh Dr. Gus Abbas Buntet, dan juga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Rumah Irama. Ya. Yang pertama ialah menjaga harga diri, baik harga diri agama, harga diri bangsa, dan juga harga diri masyarakat Nusantara, rakyat Nusantara, Dan keturunan wali songo. dan bahkan harga diri para wali songo dan para pengikutnya, dan juga harga diri Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang sudah diinjak-injak oleh para kaum Ba'anawi. Kenapa saya kok bilang harga diri baginda Nabi besar Muhammad SAW? Tadi yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet, Rasulullah ini seumur hidup hanya mi'raj 1 kali. Sedangkan Ba'anawi itu 70 kali dalam sehari gitu. Sehari. Kalau umurnya 60 ya tinggal dikali, ya dikalikan 60. 60 tahun. 60 tahun. Ya. Jadi ini yang pertama. Terus yang kedua, kita pikirkan secara seksama. Bangsa ini terancam oleh gerakan frontal dan brutal kaum Ba'anawi yang mengatasnamakan agama. Coba kita pikirkan, siapa yang sering mengajak umat ini unjuk rasa mengatasnamakan agama? Terlebih kalau ada kontestasi pilpres, mereka akan selalu memakai agama untuk menyerang bangsa yang tidak berdaya. Bahkan apa tadi yang disampaikan oleh Gus Abbas, mereka itu sudah mensetankan istana negara dan mengiblis-ibliskan dan mendejal-dejalkan. Istana negara itu adalah simbol negara kita, gitu. Ketika simbol negara ini dihina oleh mereka, didejal-dejalkan, diiblis-ibliskan, jadi secara otomatis maka rakyat Indonesia semua beristanakan iblis. Ini harus dilawan. Hanya dengan hanya dengan qiraah yang berlangganan Jawa. Mereka seenaknya menghina dan menginjak-injak kehormatan negara yang kita cintai. Kamu tidak suka tinggal di sini, tinggal pula ke negaranya. Kenapa kok dia tinggal di sini, numpang duduk di sini, numpang makan di sini, bahkan numpang cari tabir-tabir di sini, kok negaranya diinjak-injak saja.
menghina di sini, yang sana dipuji. Iya, yang sana dipuji, bahkan katanya jawab itu tadi. Jawab anak tari. Siapa anak tari di mana? Ini yang kembali ke harga diri. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa harga diri itu harus haram. Haram harga diri ini dilanggar. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram. Oleh karena itu tadi kayak Abdul Ghanib Syahuri itu menyampaikan ini bagian dari syariat. Karena menjaga harga diri itu adalah bagian dari syariat, dan siapapun yang menginjak-injak harga diri seseorang itu adalah haram, apalagi menginjak-injak harga diri sebuah negara, karena semua rakyatnya harga dirinya dirobek-robek dan diinjak-injak oleh kaum Ba'anawi ini. Terus harga diri agama. Ba'anawi itu sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menginjak-injak harga diri agama Islam. Dan kaum Ba'anawi itu sudah mengaku Allah. Ini juga menginjak-injak harga diri agama Islam. Saya temukan kitab terbaru, kitabnya Abdullah bin Sabah, teman saya, salah satu teman saya orang Arab. Jadi saya temukan ketika Faqih Muqaddam itu mengaku Allah, fakhurra mawsiyan, langsung tidak sadarkan diri. Ternyata itu Sayyid ya, dulu ketika Abdullah bin Sabah, tokoh orientalis Yahudi yang mengubok-ngubok agama Islam di zaman para sahabat, itu ketika mengaku Sayyidina Ali itu sebagai Allah, Abdullah bin Sabah langsung jatuh pingsan. Nah, setelah itu di kitab itu juga ditemukan katanya Abdullah bin Sabah itu hilang setelah peristiwa perang Jamal. Dia muncul lagi kapan? Setelah peristiwa Karbala. Itu ada kitabnya, saya punya. Abdullah bin Sabah ternyata datang kepada Muhammad Al-Baqir, dan Abdullah bin Sabah mengklaim bahwa Muhammad Al-Baqir itu adalah Allah. Kemudian Abdullah bin Sabah pingsan. Ini sebuah bukti yang konkret bahwa Faqih Muqaddam itu adalah keturunan dari Abdullah bin Sabah. Dan juga saya cari Gus ya, di antara tesis Maimun Al-Qaddah itu saya temukan Bokoya Abdullah bin Sabah. Nah, sisa-sisa Abdullah bin Sabah. Ternyata dalam kitabnya Abdullah bin Sabah itu bahasa Persia, Gus. Bahasa Persia itu saya temukan juga, saya dikasih versi Arabnya. Ternyata Abdullah bin Sabah mempunyai putra yang bernama Tolib. Iya. Jadi mereka itu kalau punya keturunan anak pasti yang diambil dari Ahlul Bait, dari Dzurriyyah. Itu pasti. Biar apa? Biar mengelabui umat. Biar bisa memelintir. Ali Muhammad, Hasan, Husain, Ali, tapi Hasan jarang. Karena mereka tidak suka kepada Sayyidina Hasan karena menyerahkan kekhalifahannya itu kepada Muawiyah. Iya. Makanya yang paling disuka oleh mereka adalah keturunan Husain. Nah, di sini lo bukti kuat. Bukti kuat. Saya sudah menemukan kitabnya Abdullah bin Sabah, dan di situ banyak sejarahnya. Bahkan ada ulama sekarang Sayyid yang meneliti tahmis 5 dalam Ahlul Bait itu adalah pencetusnya Abdullah bin Sabah. Bahkan hadis itu sedang diteliti apakah itu maudhu buatan Abdullah bin Sabah. Ini saya juga punya kitabnya sih, alhamdulillah. Jadi makanya tesis Maimun Al-Qaddah itu alhamdulillah dari data sejarah, dari data disiplin ilmu nasab, dari semua data ini sudah konkret kalau leluhur mereka adalah Maimun Al-Qaddah ya. Itulah tadi bincang-bincang Kiai Ja'far Shadiq bersama para ulama Malang Raya, Gus Saiful Rizal serta Said Zulfikar dalam pelantikan PWI-LS Malang Raya. Dan tadi sudah kita simak bersama pelurusan sejarah yang sudah dibawakan oleh klan Ba'alawi, dan semoga saja ini bisa menjadi pemahaman serta penambahan ilmu bagi kita semua yang masih belum paham dengan sejarah-sejarah leluhur Nusantara. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.